kami dari kelompok 7. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini ada rekan kami, Sabrina Aryani dengan NIM 348, Novisia Arozawayuni dengan NIM 350, Aulia Imelda dengan NIM 486, Firdaus Asifa dengan NIM 387. Kami akan mepresentasikan tentang pemikiran ekonomi konvensional. Islam pada masa klasik. Yang pertama ada Adam Smith. Adam Smith lahir pada tahun 1723 di Kirkcaldy, kota kecil di dekat Edinburgh, Skotlandia. Beliau memperoleh pendidikan di University of Glasgow dan University of Oxford dan menjadi profesor pertama di bidang logik filosofi, kemudian di bidang moral filosofi di Glasgow. Adam Smith dijuluki bapak ekonomi dengan karya terbesarnya, yaitu The World of Nations. Esensi model ekonomi klasik ada 7, yaitu hakikat manusia, teori pembagian kerja, teori nilai, teori upah, pertumbuhan ekonomi, batasan pengaturan pemerintah, dan kebijakan laissez-faire non-intervensi. Ada Alfred Marshall. Alfred Marshall terkenal sebagai dengan teori perilaku konsumen, teori harga, surplus konsumen dan surplus produsen, elastisitas permintaan dan elastisitas penawaran, teori distribusi pendapatan, sewa tanah, bunga modal, upah buruh, laba pengusaha. Teori harga dan perilaku konsumen menjelaskan bahwa interaksi produsen dan konsumen mempengaruhi kegiatan penawaran dan permintaan. Permintaan bersumber pada marginal utility yang ditentukan oleh penilaian subjektif konsumen. Pada teori elastisitas permintaan, perubahan pendapatan mengakibatkan konsumsi masyarakat yang cenderung meningkat sehingga mengakibatkan harga barang cenderung naik. Dalam teori elastisitas penawaran, jika harga barang menurun, maka penawaran terhadap barang tersebut cenderung menurun pula. Hal ini berhubungan dengan teori surplus konsumen. David Ricardo lahir di London pada tahun 1772. Karyanya yang paling terkenal adalah The Principle of Political Economy and Tactics yang dipublikasikan 1817 dan esai The High Price of Bullion pada tahun 1810. Penganjur perdagangan dunia berdasarkan comparative advantage. Teori yang dikembangkan oleh Ricardo yaitu teori distribusi pendapatan sebagai pembagian hasil dari produksi yang disajikan sebagai teori upah, sewa tanah, bunga, dan laba, nilai dan harga perdagangan internasional. Jumlah profit dan wage dipengaruhi oleh biaya produksi. Biaya produksi yang tinggi akan membuat upah tinggi dan rendahnya profit. Upah tenaga kerja merupakan standar hidup yang berkaitan dengan biaya produksi dan biaya pemeliharaan pekerja. Teori nilai komoditas atau kuantitas tergantung pada kuantitas produksi buruh dengan tanpa kompensasi yang dibayar. Kuantitas pertukaran nilai mempunyai 3 elemen, yaitu penggunaan, kelangkaan, dan buruh. Teori competitive advantage Ricardo berhubungan ekspor dan impor dalam perdagangan internasional. John Maynard Keynes lahir di Cambridge, Britania 5 Juni 1883. Keynes yang dianggap sebagai ayah dari makroekonomi dari abad ke-20 dengan karyanya The General Theory of Employment, Interest and Money. Keynes menekankan pentingnya permintaan agregat sebagai faktor utama penggerak perekonomian, terutama dalam perekonomian sedang lesu. Irving Fisher 1867 hingga 1947 merupakan seorang ahli ekonomi sekaligus aktivis kesehatan berkebangsaan Amerika Serikat. Teori kuantitas uang didasarkan pada jumlah uang yang beredar mempengaruhi tingkat bunga dan tingkat harga barang. Keluar masuknya logam-logam mulia mempengaruhi tingkat harga di dalam negeri serta jumlah uang yang beredar dan kecepatan uang yang beredar. Teori uang dan kebijakan moneter yang diterapkan. Mazhab sosialis John Stuart Mill lahir di Pentonville, London 20 Mei 1806. Dia adalah seorang filsuf empiris dari Inggris, dikenal sebagai reformator dari utilitarianisme sosial. Pemikiran John Stuart Mill tentang teori nilai tidak melihat dari biaya produksi, tetapi telah menggunakan sisi permintaan melalui teori elastisitas. Mill menjelaskan bahwa hukum yang mengatur produksi, hukum distribusi pendapatan, dan human capital investment, yaitu keterampilan, kerajinan, dan moral tenaga kerja dalam meningkatkan produktivitas. Karl Heinrich Marx
Lahir pada 5 Mei 1818 di kota Trier, Provinsi Rhine-Prusia. Trier adalah kota tua Jerman. Karya besarnya tentang aliensi dan penderitaan buruh di bawah kapitalisme yang dipublikasikan dengan judul The Economic and Philosophical Manuscript of 1844 dan Das Kapital pada 1867 yang memperkenalkan determinisme ekonomi dan teori eksploitatif baru tentang kapitalisme berdasarkan hukum ilmiah. Ekonomi Marxis menggariskan tatanan kehidupan ekonomi tanpa kelas tetapi bersifat kolektif, bertujuan menghapuskan pemilikan pribadi dan mendistribusikan kekayaan beserta sumber-sumber kepada rakyat banyak secara merata. Kekuatan produksi yang berkembang akan melahirkan suatu kelas baru dalam masyarakat. Pemikiran ekonomi Karl Marx yaitu teori pertentangan kelas, teori surplus value dan penindasan buruh, akumulasi kapital, imperialisme, kapitalisme monopoli. Robert Owen 1771 hingga 1858 adalah anak ajaib dari Wales yang menjadi pengusaha kain. Dia pendukung kuat perubahan sosial, mendukung pembentukan desa kerjasama di seluruh Inggris, undang-undang tenaga kerja anak dan 10 jam kerja, serikat kerja, koperasi produsen dan konsumen. Tujuannya menjadikan orang miskin produktif dengan insentif yang pantas. Dia menggunakan keuntungannya untuk meningkatkan kondisi kerja dan kehidupan. Francois Marie Carles Fourier 1772 hingga 1837 merupakan sosok yang eksentrik. Dia mendukung komunitas tersentralisasi yang dia sebut Phalansters atau Phalanxes. Ide pemikiran ekonomi dapat dilihat lewat bukunya yaitu Theory of War Movement 1808. Seseorang harus bekerja dengan keahliannya masing-masing. Adapun pembagian hasil keuntungan akan dibagi berdasarkan bagian yang ia buat yaitu 5/12 untuk pekerja, 4/12 untuk manajer dan 3/12 untuk pemilik modal. Pemikiran konvensional yang terinspirasi dari ulama, teori ekonomi Adam Smith, David Ricardo, Marshall, dan lain-lain tentang produsen dan konsumen, teori produksi, pembagian tenaga kerja, kerjasama, perdagangan internasional sudah ditemukan Ibnu Khaldun, Shan Waliullah, Al-Maududi, dan Ibnu Taimiyah. Pemikiran ekonomi Mark Carlos Owen tentang pertentangan kelas terhadap upah buruh sudah ditemukan Al-Shaitibi. Teori uang dan kebijakan moneter Keynes, Irving Fisher, sudah ditemukan Al-Maqrizi dan Ibnu Taimiyah.